Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini saya akan menyampaikan judul Sekti Tanpa Aji. Sekti tanpa aji. Lengkapnya, sekti tanpa aji. Menang tanpa ngasorake, ngluruk tanpa bolo, sugih tanpa rawat, bebasan dhuwur datan angungkuli ing sesami, andhap datan kaungkulan ing sesami. Betapa indahnya slogan tersebut itu. Itu semua menggambarkan manusia yang sudah lungguh, yang tidak mencari sensasi, tidak mencari pengakuan. Mari kita jabarkan bersama-sama. Sekti tanpa aji. Bukan orang tersebut punya pusaka, orang tersebut punya jimat, tetapi orang tersebut bisa ngomong dengan cara wicaksono. Cara wicaksono itu adalah tidak harus menyatakan yang baik dan benar terus-menerus, tidak. Kadang-kadang juga goroh. Tapi goroh di sini, goroh yang membawa kedamaian. Jadi goroh yang membawa kedamaian. Menang tanpa ngasoraki. Orang tersebut itu bukannya kok pawaannya tinggi, besar, kekar. Bukan. Tetapi orang tersebut itu selalu bisa menempatkan diri. Selalu bisa menempatkan diri dan saling menghormati kepada sesama. Ngluruk tanpa bolo. Di sini biasanya ngluruk tanpa bolo. Ngluruk kok tidak dengan bolo? Kalau kita ada masalah yang kurang pas di dalam hati kita, cukup kita datang saja kepada yang dituju atau membuat tulisan yang sudah dikaji lalu dikirimkan. Bukannya lalu kita harus demo berjilid-jilid kepada yang dituju. Ujung-ujungnya nanti malah menjadi anarkis. Jadi di sini walaupun toh sudah dikaji, alasannya sudah benar, belum pasti kita akan terkabul, belum pasti akan dikabulkan apa yang menjadi tujuannya. Karena apa? Pihak yang dituju itu juga punya alasan yang mendasar. Sugih tanpa rawat. Orang sugih kok orang nyimpen. Itu bagaimana sekarang bisa disimpan di bank dan lain-lainnya. Tapi bukan itu yang dikehendaki. Jadi sugih tanpa rawat itu artinya apabila orang tersebut itu punya kebutuhan yang harus digelar, orang tersebut itu sudah tercukupi dengan sendirinya karena masyarakat, sanak kadang pawong mitro, semuanya membantu karena merasa sudah kepotangan budi. Jadi semuanya membantu karena sudah merasa kepotangan budi
dan malah bantuan itu bisa turah dan melimpah. Sugih tanpa rawat. Dhuwur datan hangungkuli, andhap datan kaungkulan ing sesami. Jadi kalau dhuwur ora bakal ngungkuli sak podo-podo, tapi kalau andhap tidak kaungkulan ing sesami. Artinya, walaupun itu rakyat jelata, tetapi orang tersebut kalau ada serawung dengan pejabat, bisa seperti pejabat. Dengan kiai, dengan para ulama, bisa seperti kiai dan para ulama. Dan kadang-kadang tokoh-tokoh masyarakat tersebut, baik itu pejabat, kiai maupun para ulama, sering datang ke rumahnya untuk berbagi cerita. Tapi orang tersebut tetap saja sederhana. Tidak tebak-tebak dodo, tapi tetap saja sederhana. Itulah yang seperti dikehendaki oleh Rama Semana supaya menjadi satriya atau orang yang bisa lungguh. Jadi orang yang bisa lungguh itu tidak akan mencari sensasi, tidak akan mencari pengakuan dari kanan kiri, karena dia sudah merasa bisa lungguh, sudah momot segalanya. Bisa menjadi begawan abiyasa. Begawan abiyasa itu kalau itu singkatan ya. Kebek gawan. Gawan pengalaman, gawan petualangan, gawan ilmu dan segalanya. Akhirnya menjadi biasa. Tapi di sini biasa adalah biasa. Jadi A itu tidak luar biasa. Akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Hal tersebut itu atau slogan-slogan tersebut itu dulu juga disampaikan oleh Raden Mas Panji Sosrokartono. Raden Mas Panji Sosrokartono itu kakak kandungnya Raden Ajeng Kartini. Kok bisa begitu? Raden Mas Panji Sosrokartono itu apakah beliau itu orang yang sudah putus asa atau beliau itu orang bodoh? Bukan seperti itu. Beliau adalah darah biru. Bukannya beliau orang bodoh, tetapi beliau adalah sarjana, doktor, lulusan dari luar negeri. Dia bisa banyak bahasa, bisa menerangkan apa saja, sering jadi narasumber juga di luar negeri. Jadi slogan-slogan tersebut itu juga pernah disampaikan oleh Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandungnya R.A. Kartini, yaitu sekti tanpa aji, menang tanpa ngasorake, nguluruk tanpa bolo, sugih tanpa rerawat, dhuwur datan kaungkulan ing sesami, andhap dhuwur datan ngungkuli ing sesami, andhap datan kaungkulan ing sesami. Itulah manusia atau satria yang sudah bisa lungguh. Kepada yang saya hormati saudaraku seperti Mas Harsono dari Cilacap yang minta cerita
jago klau bendo, kok dia masih ingat kalau saya dulu pernah kirim pada naskah, pada majalah lalu dimuat. Sampai sekarang pun juga di Joko Lodang masih ada yang memuat naskah saya, tapi ya 4 tahun 5 tahun yang lalu. Sekarang sudah tidak pernah kirim, ora kober. Terima kasih sekali kepada beliau. Kadang saya dari Cilacap, kapan kalau ke Purworejo mampir. Dan selanjutnya perlu diketahui Mas Harsono bahwa saya juga pernah dipanggil presiden pada Februari tahun 2019. Bukan saya umuk-umukan, karena saya memang pernah dipanggil presiden pada Februari 2019. Saya diiringi dengan oleh pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ke Jakarta. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga hal ini bisa menambah daripada pengertian dari YouTube kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun rahayu.